Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami, kelompok Uhud. Halo. Hai. Bersama saya Zulfa Fadia dan juga Kak Rehan, Kak Cokro, dan juga Diana. Di sini, podcast kali ini kita akan membahas mengenai travel agent dan mengenai online travel agent maupun konvensional, baik di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Nah, sekarang aku menanya nih, menurut pandangan Kak Rehan, online travel agent ataupun konvensional travel agent ini di masa lalu tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, Perbandingannya gitu. kalau perbandingannya di masa lalu ya, berarti masa lalu ini kita anggapnya ini aja sebelum COVID ya. Iya. Kalau menurut saya sih on travel agent versus konvensional sebelum masa COVID ini, konvensional sedang dalam tahap menurun, sedangkan OTA atau online travel agent lagi dalam tahap naik. Tapi sebelum kita membahas kayak gimana sih mereka di masa lalu, kita harus definisiin dulu dong, apa sih bedanya online travel agent sama conventional travel agent? Kalau menurut saya secara singkat sih bedanya yang online sama yang konvensional. Kalau yang konvensional ini lebih seperti the status quo of travel agent. Jadi seperti contohnya Panorama, Bayu Buana, kalau di Lombok ANT, ada Ideal, di Bandung ada Wita Tours. Itu berarti travel agent yang konvensional, yang udah berdiri dari lama banget, dari sebelum revolusi internet mulai ada, dan mereka jual paket tour biasanya di kantor, terus banyak kerjasama juga sama pemerintah, sama swasta, korporasi. Nah, sedangkan yang kalau menurut saya OTA itu online travel agent itu contohnya kayak Traveloka atau Tiket.com, yang dimana mereka basisnya biasanya di internet, mulainya berbentuk aplikasi dan tidak ada tatap langsung dengan customer, tapi semua udah digitalized. Nah, dari sebelum COVID sendiri, saya udah merasain sih OTA ini udah mulai mengalahkan konvensional travel agent, terutama untuk sisi FIT atau yang grup-grup kecil. Sedangkan untuk grup besar masih ada pasar dari travel agent konvensional. Kalau gitu sih, kalau dari pandangan saya buat yang travel agent online sama yang konvensional sebelum COVID gitu tuh Pak. Kalau menurut Kak Cokro sendiri kayak gimana? Kalau travel agent baik konvensional maupun online travel agent di masa sekarang? Oh, kalau menurut aku di mulai masa sekarang berarti setelah COVID dong ya? Lagi Iya, COVID ini. kita lagi Menurut COVID ya, sama masa PSBB. menurut aku pas lagi COVID gini kan kalau yang mau pergi-pergi juga kan itu harus susah ribet gitu ya. Harus ada rapid swab gitu-gitu. Nah, Iya, benar. banyakan sekarang sih yang saya lihat tuh banyak yang pakai online karena lebih gampang juga dan nggak tatap muka. Nah, Iya, tapi benar. sama kayak pas time sih mungkin aja yang masih ada grup-grup gitu, itu masih pakai yang konvensional gitu. Menurut aku sih kayak gitu, tapi banyak kan sekarang online ya. Ya, karena lagi masa di pandemi juga ya. Iya. Terus kalau menurut Diana nih, kayak gimana? Pandangannya mengenai travel agent di masa sekarang ataupun masa lalu juga bisa. Mungkin nggak jauh beda dari Kak Cokro dan Kak Rehan juga ya. Tapi memang travel agent online tuh memang lebih praktis dan lebih mudah. Kayak gitu sih, Kak. Dari segala teknologi zaman sekarang, travel agent online itu sangat-sangat memangkas waktu yang lebih singkat gitu, Kak. Jadi kayak cuman kita buka handphone, terus kita bisa pesan sesuatu gitu, Kak. Benar-benar. Terus baik di masa lalu maupun masa sekarang tuh kira-kira menurut Kak Rehan, Kak Cokro, dan juga Diana tuh ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya selain mudah diakses, selain apa ya, mungkin banyak promonya, itu ada nggak ya? Dari Kak Cokro dulu mungkin? Boleh kerehan dulu deh, aku lagi mikir. Nggak apa-apa. Rehan? Kalau menurut saya sih kelebihannya travel agent itu yang pasti ya
tadi udah disampaikan juga sama Zulfa ya, yang dia cepat, banyak promonya, apalagi karena dia betul kan banyaknya masih startup, jadi dia masih banyak yang penting jalan dulu, penetrasi marketnya digedein, baru nanti cari keuntungan belakangan. Jadi ya seperti biasa startup lainnya dia lagi proses bakar uang yang banyak banget, jadi gampang banget. Tapi kalau saya sendiri sih untuk travel agent konvensional juga pernah coba pakai, untuk yang online travel agent pernah pakai juga. Cuman untuk sampai sebelum COVID-19 yang menurut saya masih bisa dikuasai sama konvensional itu yang grup. Jadi kalau saya lagi rame-rame sama keluarga, itu kita biasanya cari travel agent yang biasa gitu, yang konvensional. Karena kalau yang online itu biasanya mereka juga kalau udah lebih dari berapa gitu ya, lebih dari 10 nggak salah, itu udah nggak bisa beli lagi tiketnya, tapi kayak udah please contact our customer service gitu. Jadi biar mereka pihak manusia lagi yang ngurus, bukan lagi sama sistemnya di Traveloka yang online. Kalau menurut Kak Cokro ada pandangan lain? Oke, menurut aku kalau kelebihan sama kekurangan kelebihannya travel agent konvensional sama yang online ya. Kalau yang online kan tadi Zulfa sendiri udah bilang, tapi menurut aku yang konvensional itu kayak menurut aku konvensional itu nggak bakal pernah mati karena orang tuh butuh face to face gitu kan. Butuh kayak kalau kamu ke satu toko itu kan lebih enak tuh megang barangnya sendiri gitu loh. Terus kalau ya? Ya lebih tahu, bisa nanya-nanya Ya, lebih banyak. ya benar, bisa nanya-nanya, bisa konsultasi. Terus kalau kamu juga pakai travel agent konvensional kan kamu nggak perlu buat itinerary-nya biasanya gitu kan, langsung dibuatin. Kalau yang online kan kamu harus booking sendiri, mau tiket di mana, hotel di mana gitu kan. Terus kelebihannya juga kalau kamu mau ke suatu destinasi kan kamu juga bisa konsul kayak ini bagus nggak sih gitu loh. Kalau misalkan kamu dari online kamu harus cari tahu sendiri. Banyak sih kalau kelebihannya kalau dibahas gitu. Cuman intinya sih kayak gitu sih, yang banyak orang lebih milih konvensional daripada online gitu. Itu karena kayak gitu. Kalau menurut Diana ada pandangan pendapat kamu lain? MPP 17. Kalau menurut pendapat Diana, kalau tadi kan Kak Rehan sama Kak Cokro mungkin udah dari sisi positif ya. Kalau dari segi kekurangan tuh dari travel online sendiri tuh kayak banyak yang belum mengerti tentang teknologi. Mungkin kayak orang tua, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang belum tahu cara menggunakan handphone kan jadi kesulitan ya Kak. Terus keamanan transaksinya juga mungkin bisa dibilang agak-agak ngetek Kak, apalagi kadang suka banyak banget penipuan. Itu sih yang bikin kenapa travel agent konvensional tuh bisa lebih dipilih daripada travel agent online gitu. Cuman mungkin sekarang udah lebih dipermudah lagi, diperketat lagi keamanannya, jadi lebih aman lagi. Cuman kalau misalnya dari Diana pribadi, lebih baik konvensional karena itu tuh kayak kita lebih face to face tuh kayak lebih enak gitu. Sama kayak yang kata Kak Cokro, kita megang suatu barang, ngelihat barangnya sih, oh begini gitu sih Kak. Tapi entar deh, kalau travel agent konvensional kan produknya itu kan experience dong. Terus gimana cara dipegang gitu maksudnya? Ngelihat itinerary-nya nggak sih Kak? Oh, oke. Lihat brosurnya gitu, misal kayak fisik gitu ya, ngeliat Ya, langsung terus lebih kita kerasa tuh ya. travel agent konvensional tuh biasanya kita tuh ngelihat langsung kayak brosurnya biasanya, terus udah gitu ada sesi jasa konsultan gitu Kak. Jadi kita kayak tahu nih lebih baik kemana. Misalnya kita mau ke NTT, bagusnya di mana, yang paling recommended di mana gitu. Tanpa kita harus lihat blog lagi. Itu sih Kak. Bagus, insight yang bagus. Lanjut, kita bakal bahas yang mengenai masa depan atau setelah COVID ini nih. Baik konvensional maupun online travel agent ini menurut Kak Rehan ini kayak gimana ya? Kira-kira apakah online travel agent masih tetap mendului konvensional atau dua-duanya bakal seimbang setelah di masa COVID ini?
Kalau saya sebagai salah satu orang yang seneng ngikutin perkembangan digital di dunia sih, pasti kayak tetap percaya yang akan growth-nya bakal lebih besar tetap yang di digital, tetap yang online travel agent, karena dia untuk ekspansi bisnis tuh bisa jauh lebih murah harganya. Kalau conventional travel agent dia harus buat kantor baru atau sewa kantor baru, ekspansi ke kota baru. Kalau mau keluar negeri juga berarti harus bikin fisiknya itu di luar negeri atau ada gitu kan fisiknya. Yang itu bisa jadi kelebihannya si conventional travel agent, tapi kan jadi beban juga karena harus ada biaya lebih besar. Sedangkan kalau online travel agent dia untuk ekspansi dia cukup perlu untuk misalkan untuk 1.000 customer baru dia cukup hanya nambahin 1 atau 2 customer service, dan juga misalnya untuk 100.000 akun baru itu cukup nambahin servernya, katakan berapa banyak server gitu. Jadi dan server bisa taruh mana aja, dia berbasisnya kan internet, jadi bisa lebih murah, sehingga kalau menurut saya growth-nya dia itu bakal lebih cepat dan lebih murah sehingga bisa ngejangkau orang banyak, dan penetrasi internetnya juga kan makin naik. Jadi orang-orang yang tadi ya gaptek itu bisa perlahan-lahan mulai belajar cara pakai aplikasi, cara pesen tiket sendiri, cara nyari referensi. Meskipun emang pasti tetap ada orang yang akan lebih suka kontak face to face, tapi untuk secara growth menurut saya tetap akan online travel agent yang bakal lebih berkembang. Tapi juga tetap ada marketnya untuk yang konvensional. Gitu sih. Kalau dari Kak Cokro bagaimana, Kak? Ya, mereka bakal maju sendiri-sendiri sih. Soalnya kalau untuk konvensional itu menurut aku lebih banyak yang pesan untuk konvensional tuh untuk grup, sedangkan online tuh untuk FIT. Jarang orang kayak banyak orang pesennya tuh by online kan, kayak ribet banget masukin data sendiri lagi. Kalau saya misalkan konvensional, kamu tinggal kasih paspor kamu tinggal kasih KTP kamu, nanti mereka yang urus. Nah, kalau cara misalkan bakal maju bareng atau gimana? Kalau tadi Rehan bisa bilang online, dia lebih demen online karena secara digital lebih gampang gitu. Kalau menurut aku, kalau sekarang banyak orang yang banyak influencer itu lebih promosinya banyak endorse ya, promosinya banyak yang by travel agent gitu. Itu banyak yang grup gitu. Dan kalau kamu mau ke satu tempat yang baru, itu jarang orang ambil yang online, atau bukan jarang juga sih, tapi kayak kalau misalkan kamu ambil konvensional kan kamu bisa tahu satu tempat itu dengan jelas gitu, beserta guide-nya gitu. Nggak susah juga kan, maksudnya nggak usah nyusahin diri sendiri dengan online gitu loh. Kamu kalau misalkan kamu online, kamu sih cari tahu itu kamu rutenya mau kemana gitu. Dan kamu bisa kesasar juga kalau online, soalnya jalan sendiri kan. Hai Lohan. Terus dia ada dua pendapat beda nih ya. Jadi kayak ya maju bareng-bareng sih, soalnya kan online untuk FIT, kalau untuk grup lebih baik konvensional gitu menurut aku ya. Kita tanya Diana nih yang sebagai pihak netral kayaknya ya. Menurut Diana tuh kayak gimana? Kalau menurut Diana kenapa enggak travel agent konvensional sama online tuh di-compare aja? Mereka kayak featuring bareng, ngadain promo bareng yang bisa menguntungkan sama kayak kata Kak Cokin, buat yang grup nanti dialihin ke konsul ke yang konvensional, dan yang sendiri-sendiri tuh bisa lewat mandiri ke suatu aplikasinya gitu. Kayak gitu bisa kan? Maksudnya kayak jadi lebih mempermudah gitu. Jadi buat orang yang bisa nggak ngerti bisa datang ke sini, ke tempatnya, ke kantornya. Mungkin kayak gitu nggak sih, Kak? Dan konvensionalnya itu mungkin bikin banyak cabang di berbagai kota. Jadi ketika Diana yang di Bandung bisa di Bandung, yang di Jakarta bisa di Jakarta. Jadi kayak bisa konsul di mana aja gitu. Itu sih agak susah juga gitu. Butuh biaya yang sangat-sangat besar. Kalau konsulnya via Zoom gimana? Kalau konsulnya kayak gini nih, misalkan? Mungkin kalau itu lagi masa pandemi, iya.
Zoom kayak gini. Iya, misalkan orang ini dari Kalimantan Utara gitu, Tarakan gitu, dia kan kayak susah banget dong. Mungkin gak ada travel agent dan dia mau pergi ke Aceh gitu, atau di pedalaman Kalimantan lah, dia gimana dong? Tetap agak susah dong. Pasti tetap akan bisa tetap dipakai teknologi Zoom kayak gini. Iya. Gimana Mungkin dari bagian marketingnya ada bagian buat marketingnya untuk ngobrol via Zoom gitu sih Kak. Jadi ada jasa konsultannya yang ngebuka roomnya gitu. Bisa juga gitu. Oke, bisa ya. Iya sih, berarti bisa ya kolaborasi gitu ya maksudnya antara yang online dan yang konvensional. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang marah gimana? Gue nggak mau kerja sama televisi ngapain? Kalau ada grup gue kerjain sendiri juga. Ini Traveloka sendiri. Mungkin. Ya? Traveloka sendiri. Kak. Traveloka sendiri tuh menggerakkan turnya sendiri gak sih, atau dia juga sebetulnya cuma jadi perantara, nggak menjalankan sendiri kan? Jadi makelar gitu dia kan? Selama ini coba experience-nya kayaknya Traveloka. cuma sebagai agent ya, Agent menurut kan? saya. Benar travel agent bukan yang eksekusinya langsung kan, nggak terjun ke lapangan. Bukan. Iya, sama berarti kayak konvensional, cuma bedanya lebih enak buat yang kecil, kalau yang konvensional lebih enak buat grup gede ya. Iya. Tapi tetap yang bakal growth-nya sih yang online ya. Iya, karena emang perkembangan digital emang lebih maju biasanya. Terus ada pendapat lain dari Kak Cokro, mungkin ada yang ditambahkan? Kira-kira kan di masa pandemi ini kan konvensional kan kayaknya rada menurun gitu, rada kebanyakan yang bangkrut gitu. Nah, terus kira-kira tuh di masa depan tuh kira-kira bisa pulihnya tuh berapa tahun sih atau berapa bulan gitu bakal bisa balik? Kalau itu sendiri aku juga bingung ya. Soalnya corona ini kan belum tahu sampai kapan juga. Dan banyak kan orang mungkin terlalu banyak kerugian gara-gara corona ini. Jadi saya juga kurang tahu itu mereka bakal survive atau enggak, atau bakal ada travel agent baru nanti buat abis corona. Nah, kita lihat aja nanti ya. Ada pendapat lain dari Kak Rehan mungkin yang nambahin? Kalau menurut saya recovery-nya bakal tetap pelan-pelan sih, karena vaksinnya juga kan tersebarnya pelan-pelan gitu. Jadi menurut saya nggak akan ada kayak momen kayak besar, semua ini langsung balik normal, tapi kayak perlahan-lahan. Tapi tetap butuh kayak 3 tahun minimal untuk kembali ke 2019 akhir gitu kondisinya, atau tahun 2019. Bakal lumayan agak lama cukup lama ya. Iya. Terus menurut Kak Rehan, Kak Cokro ataupun Diana kan sekarang tuh pasti banyak influencer dan juga selebgram ya yang kita tahu tuh liburan gitu dan kayak mempromosikan emang untuk pariwisata juga, mungkin karena lagi di masa yang pandemi ini. Kira-kira menurut Kak Rehan, Kak Cokro ataupun Diana tuh aman nggak sih mereka mempromosikan, walaupun memang bisa jadi ini juga programnya pemerintah ya buat biar nanti tuh setelah pandemi ini pariwisata bisa kembali lagi normal gitu. Jadi apa sih pendapat kalian tuh, apakah ini normal atau seharusnya jangan dulu nunggu nanti sampai boleh benar-benar semuanya pulih lagi baru selebgram ataupun influencer ini boleh mempromosikan mereka liburan kemananya gitu. Bisa dimulai dari Kak Rehan dulu atau Kak Cokro? Atau Diana mungkin? Diana. Kalau menurut Diana itu tuh sebenarnya punya kayak dua sisi gitu. Kayak
sisi yang kita harus mempertahanin ekonomi, sisi yang kita juga kayak mentingin sisi kesehatan. Tapi mungkin selama kita memperhatikan protokol kesehatan atau kayak ya menjaga jarak segala macam, itu kayaknya mungkin bisa aman sih. Itu sih Kak. Mungkin aman-aman aja selama mereka dalam satu keluarga yang sama, bukan yang terlalu bergerombol, karena biasanya yang kayak gitu tuh staycation kan ya Kak. Jadi bukan yang ketemu sama banyak orang dan kayak dalam satu grup banyak banget orang gitu. Biasanya mereka cuma kayak stay di satu pulau private atau di hotelnya, mungkin kayak gitu sih Kak. Makanya dari sisi itu aman kalau menurut dia. Mungkin menurut Kak Rehan gimana? Kalau menurut saya itu tuh saya pernah dengar ini nih, Master Corbuzier waktu itu, apa sih namanya, dia bikin podcast sama si pas dulu menterinya Wisnu Tama. Iya, Wisnu Tama. Saya dengerin tuh. Itu pertanyaan Dedi kayak gini persis nih. Ini gimana sih Kementerian Pariwisata, udah tahu lagi COVID, bukan banyaknya orang dapat kerja, kau malah mau bikin influencer pada jalan-jalan pergi-pergi ngabisin anggaran. Terus kata si Wisnu Tama, jangan dulu. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata gitu, katanya berapa puluh juta orang. Terus kalau misalkan nggak dimarketingin saat COVID ini, saat orang lagi di rumah, lagi banyak buka internet, nanti orang tuh kayak lupa bahwa Indonesia tuh sebetulnya destinasi yang bagus gitu. Itu Indonesia tuh nggak jadi top of mind-nya mereka saat pengen wisata. Jadi yang tadinya selama ini kalau wisata, gue pengen Indonesia nih tahun berikutnya. Tapi kayak karena nggak ada marketing di mana-mana, jadi kayak lupa gitu mau ke Indonesia, malah ke Malaysia gitu, mana. Jadi tetap ada anggaran untuk marketingnya. Tapi setelah gue nonton itu juga, ya ada benernya juga sih. Dan gue sih percaya waktu pas Pak Wisnu Tama itu, berarti ya gue percaya aja sama Kemenparekraf. Berarti mereka sebetulnya udah dianalisa di dalam tim mereka bahwa ini tetap akan dilaksanakan marketing, anggarannya ada, untuk recovery yang terdampak juga tetap ada anggarannya sih. Kalau gue jadi percaya ke Kementerian Parekraf waktu itu. Cokro gimana, Cokro? Kalau menurut aku ya, kalau dari sisi kesehatan, lagi pula yang biasa yang travel yang ngendorse influencer itu biasa ke Labuan Bajo nggak sih? Banyakan. Nah, ke Labuan Bajo sana. Iya kan? Daerah Sumba sana, iya benar. Dan itu biasa pakai kapal, dan satu kapal itu biasanya per grup, dan grupnya kan mereka kenal semua gitu, bukannya grup open trip gitu. Nah, sebelum dari open trip itu kan mereka juga ada rapid gitu. Always rapid kan, sebelumnya dan setelahnya. Nah, menurut aku untuk kesehatan tuh aman-aman aja, soalnya mereka per grup. Tapi dan aku belum lihat ya ada yang open trip atau gimana. Kalau open trip menurut aku kayak nggak cocok aja gitu loh. Kenapa harus ada open trip gitu loh. Yang menurut aku, soalnya untuk ekonomi kan semua, ada orang yang kerjanya memang di pariwisata ini juga, itu kasihan gitu loh. Masa nggak dapat dari mana-mana. Nah, terus sesuai dengan tadi Rehan bilang juga, untuk meningkatkan, apa tadi Rehan? Marketing promosi. Jadi kayak gitu sih untuk sisi ekonomi. Juga meningkatkan promosi. Kalau dari sisi kesehatan, yang penting grup yang udah dikenal, bagus. Kalau caranya open trip gitu menurut aku kurang sih. Karena kan kalau caranya open trip gitu, kita nggak tahu gitu siapa-siapa aja. Gitu deh. Kalau menurut Zulfa gimana? Kita belum dengerin juga. Iya. Dari yang selebgram. Iya, yang tadi pertanyaan. Itu menurut saya sih untuk dari Kemenpar sendiri kayaknya emang udah distrategiin dan emang udah marketing. Terus kenapa milihnya influencer dan juga selebgram? Mungkin karena memang mereka tuh lebih banyak dikenal, dan juga di masa pandemi ini pasti orang lebih banyak mainan handphone, jadi lebih banyak lihat Instagram, jadi mereka jadi lebih dilihat, dan emang
bagus banget buat strateginya. Dan juga buat kesehatan juga pastinya mungkin kebanyakan dari mereka pasti kan dari ibu kota gitu ya, dari Jakarta, dan kalaupun naik pesawat pasti harus ada yang namanya tes juga kan, tes rapid ataupun swab. Dan menurut saya sih aman-aman aja selama emang mereka mematuhi protokol kesehatan dan juga nggak open trip gitu. Itu sih. Mungkin itu aja kali ya yang kita bahas kali ini, karena semuanya tadi udah diomongin juga, baik dari kelebihan maupun kekurangan dari konvensional ataupun online travel agent, mau di masa lalu, masa sekarang, dan juga di masa depan. Sekian podcast yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam dari kami kelompok Uhuy. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.